Pada umumnya, politisi dikenal memiliki perhatian jangka pendek. Istilahnya, pekerja 5 tahunan saja. Buat apa memikirkan jangka panjang? Toh, saya sudah tidak menjabat lagi. Begitu umumnya para politisi. Politisi juga biasanya dikenal sering mengambil kebijakan populis yang didukung oleh publik luas. Berani mengambil kebijakan yang tidak populer, resikonya besar. Kehilangan suara dan bahkan kehilangan jabatan. Tapi sungguh beruntung republik ini. Ada satu politisi yang memiliki visi jangka panjang dan berani mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, tetapi keputusan itu bermanfaat bagi rakyat banyak. Lebih beruntungnya lagi, politisi visioner ini menduduki jabatan tertinggi di Republik. Politisi ini adalah Presiden Jokowi. Satu visi besar Presiden Jokowi yang akan memberikan manfaat tak terhingga bagi bangsa dan rakyat Indonesia adalah mendirikan ibu kota negara baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Masih urgensinya membangun ibu kota baru ada 3 alasan. Alasan pertama, Jakarta sedang tenggelam. Masalah utama kita adalah ibu kota yang sekarang Jakarta memiliki begitu banyak masalah. Yang paling jelas, Jakarta ini sedang tenggelam. Soal ini bahkan sempat disinggung oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pidatonya tentang perubahan iklim. Soal Jakarta yang sedang tenggelam ini tidak bisa dihindari. Kenaikan permukaan air laut adalah fenomena global akibat pemanasan global. Salah yang kedua, beban Jakarta ini sudah terlalu berat. Jumlah penduduknya mencapai lebih dari 10 juta jiwa. Itu hanya wilayah DKI Jakarta saja. Belum termasuk wilayah aglomerasi kota-kota satelit di sekitar Jakarta. Infrastruktur Jakarta sudah tidak memadai. Bukan hanya soal jalan tol atau jalan saja. Bahkan penyediaan air yang begitu penting bagi kehidupan juga mulai bermasalah. Makanya air tanah di Jakarta terus disedot, memperparah kondisi permukaan Jakarta menjadi semakin ambles. Jakarta sedang tenggelam. Untuk mempertahankan kondisi Jakarta seperti sekarang, diperlukan anggaran yang juga fantastis. Karena itu, pilihan yang lebih logis adalah memindahkan ibu kota keluar Jakarta. Alasan kedua, pemerataan ekonomi. Kegiatan ekonomi di Jakarta dan juga di Pulau Jawa secara umum menimbulkan ketimpangan yang dahsyat. Semua hal di Jakarta urusannya. Padahal, Jakarta hanya sebuah kota dengan wilayah yang kecil. Jumlah penduduk Jakarta hanya sekitar 4% dari total populasi Indonesia. Tetapi hampir lebih dari 20% ekonomi Indonesia ada di Jakarta. Ketimpangan yang parah sekali. Dan ketiga, ibu kota baru bukan sekedar soal pembangunan fisik. Pada dasarnya, membangun ibu kota baru adalah membangun cara pandang baru, membangun sebuah budaya baru. Ibu kota Jakarta sekarang ini adalah warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Jakarta dipilih saat itu dan dibangun untuk kepentingan kolonial Belanda, para penjajah, bukan kepentingan rakyat Indonesia. Jakarta dijadikan pusat segalanya. Kenapa? Itu untuk memudahkan kelompok penjajah menguasai mayoritas rakyat. Pemerintah terpusat di Jakarta, bisnis terpusat di Jakarta, sehingga semuanya jadi mudah dikontrol oleh pemerintahan kolonial Belanda. Sebagai pemerintahan kolonial, Belanda tentu tidak punya kepentingan untuk memikirkan pemerataan. Belanda hanya memikirkan dirinya sendiri. Urusan rakyat miskin pribumi di pelosok Nusantara bukan urusan pemerintahan kolonial Belanda. Bangunan yang sekarang dijadikan kediaman presiden pun, dan juga banyak kediaman pemimpin daerah dan juga gedung-gedung pemerintahan, semuanya banyak merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda. Gedung-gedung ini dibangun dengan cara pandang kolonial yang sangat feodal. Coba perhatikan, Istana Merdeka, Istana Negara, Istana Bogor, Istana Cipanas, semuanya adalah warisan Belanda dan semuanya berupa istana. Istana adalah simbol feodalisme. Kita semua tahu, Jokowi adalah presiden yang bukan berasal dari kelompok elit. Jokowi adalah rakyat biasa. Jokowi adalah kita. Karenanya wajar bila visi Jokowi adalah pemerataan, kerakyatan, dan itu tercermin dari ibu kota baru